Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Capuy. Video kali ini adalah Samsung J3 Pro ya. Kita bongkar LCD-nya. Kerusakannya apa? Kerusakannya mic-nya nggak bisa kata yang punya. Sebenarnya LCD-nya aman. Ini mic-nya nggak bisa kata yang punya ya. Coba kita cek dulu dalamnya. Kalau mic Samsung itu biasanya terpisah, dia pakai soket. Kita cek apa berupa spare partnya atau ada jalur-jalur atau pin yang tercopot ya, atau rusak atau korosi. Kita coba cek. Untuk pembongkaran Samsung J3 Pro itu so pasti dari depan. Dan nggak bisa ngebuka casingnya ya. Kalau yang J3 biasa masih bisa karena bautnya ada di luar, di belakang maksudnya. Tapi kalau J3 Pro itu bautnya ada di belakang LCD. Ini begitu dia yang bikin susah. Itulah Samsung temannya Samsung. Oke, bagaimanapun kita coba. Saya sudah kasih tahu resikonya kepada konsumen, bahwasanya saya buka dari depan. Resikonya ya LCD-nya bermasalah atau rusak atau kacanya pecah. Itu pahitnya ya, kita kasih tahu dan kita tanggung sendiri begitu. Oke, kita coba. Kalau Kang Jabe gitu, karena harga servisnya yang murah gitu. Kalau misalkan ganti-ganti dalamnya tuh, misalkan konektor nih akan capai, alhamdulillah murah begitu, 50.000 beres. Tapi LCD ditanggung pemenang begitu. Atau kadang akan capai kalau misalkan ngelihat orangnya, dilihat dulu orangnya bahasanya masih cukup nggak buat beli LCD sendiri begitu. Kalau misal kelihatan nggak cukup ya Kang Capuy 50-50 lah begitu ya. Itulah resiko Kang servis ya. Tapi saya nggak mau nanggung resiko sendiri karena gimana ya, karena ya harganya kalau Kang Capuy mahalin kasihan atau nggak enak gitu. Tapi tetap Kang Capuy berusaha semaksimal mungkin biar LCD-nya aman sentosa. Oke, kita perlahan-lahan ya, jangan sampai terlalu jauh dari bezelnya. Pokoknya intinya tuh lihat tuh bezelnya, atau pinggiran ininya ya, goldnya itu ya, atau touchscreen ya. Jangan sampai melebihi pembuka LCD-nya. Jangan sampai melebihi, kita batasi sendiri gitu sekira-kiranya. Jangan sampai melewati, karena kalau melewati udah pasti kena LCD-nya, udah pasti pecah, udah pasti ambiar dah tuh LCD-nya, layarnya begitu ya. Terus kita panasin biar lemnya pada melemah atau mencair ya, meleleh kembali. Kalau udah meleleh kembali kan jadinya dia nggak nempel banget gitu. Tapi kalau nggak dilelehin ya masih kencang gitu, masih merekat. Oke, kita perlahan-lahan ya. Untuk pembukanya yang paling tipis, yang paling empuk kalau bisa. Jangan pakai yang keras-keras atau apalagi yang besi ya. Kan ada tuh pembuka besi, jangan. Aduh, wassalam dah kalau udah pakai besi mah kalau membuka LCD begini ya. Ya, oke, kita tetap panaskan. Kita geser secara perlahan. Sekiranya masih nyangkut masih nyangkut lemnya keras gitu, kita panasin lagi. Jangan takut sama listrik habis ya. Gitu, kadang kan kita pikir juga listriknya. Oke, canda pak, tapi bener sih listriknya tetap jalan. Oke, kita kalau misalkan sudah jauh di sebelah kanan, kita yang sebelah kiri lagi. Soalnya Kang Capuy sudah pelajari LCD J3 Pro itu soketnya ada di atas ya. Soketnya ada di atas, jadi kita bukanya dari bawah.
Begitupun sebaliknya, kalau soketnya di bawah, bukannya dari atas, jangan dari bawah, karena nggak pas diangkat nyangkut ke fleksibelnya. Begitu kalau Kang Capuy selama ini mengerjakan handphone. Ya, sekali lagi kita berbagi ilmu sedikit, yang penting dibagi ya, dibagi-bagi ilmunya, jangan sedikit pelit. Nah, gitu. Udah sedikit pelit lagi. Yang banyak aja belum tentu ngasih. Maksudnya belum tentu pelit. Oke, kita masih panaskan. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk selalu support channel ini, berbagai tutorial seputar Android, aplikasi maupun servis HP ya. Bro, juga bisa software laptop atau software komputer ya. Juga ada video-video histori Kang Capuy, histori atau vlog ya bahasanya bisa dibilang. Nah, kalau udah kebuka ini kita ganjel aja tuh, jangan dibuka pakai dia ya, keras dia tuh. Kita ganjel aja pelan-pelan tapi ganjelnya ya, kita cari ganjelannya. Oke, kalau udah pas. Nah, gunanya untuk apa? Kita panasin biar dia agak ngangkat sedikit-sedikit, pelan-pelan saja. Kalau yang apalagi kalau masih pemula ya, aduh super pelan gitu. Kang Capuy ya alhamdulillah masih pemula juga lah bahasanya. Kita harus pelan-pelan ya, yang penting pelan tapi pasti. Jangan udah pelan nggak pasti, cepet-cepet ambiar. Oh, masih nyangkut di sini nih. Ayo kita panasin lagi biar tambah hancur dalamnya. Yang penting kalau Kang Capuy itu panasnya untuk blower ya, panasnya anginnya 2,5, pakai angin 2,5. Kemudian panasnya juga 2,5. Kenapa? Takut kepanasan, takut LCD-nya ambiar begitu. Oke, masih kita proses perlahan-lahan tapi harus pasti. Jangan nggak pasti, perlahan-lahan, udah pelan ya. Seperti itu. Nah, ini dia udah mulai keangkat ya, itu ya, udah mulai dikit-dikit keangkat, nggak apa-apa. Yang penting LCD dan touchscreen-nya aman. Maaf untuk videonya terlalu lama karena benar-benar tanpa skip ya. Tuh, Kang Capuy kalau di sini boleh pakai agak sedikit tenaga, tapi arahnya nunduk ke bawah ya. Sleketnya nunduk ke bawah, jangan ke atas. Kalau ke atas kan ngangkat tuh. Nah, itu bahaya itu. Jangan coba-coba. Buat anak kok dicoba-coba. Begitu kata merek yang angin-angin begitu. Ya pelan. Nah, ini. Oh, kan lembut, set, empel-empel aja. Tarik, berarti lemnya udah beres itu. Oh, di sini masih nyangkut sedikit ini. Masih nyangkut sedikit. Coba kita agak jauhin ya, tapi lihat kolongnya. Lihat kolongnya. Nah, kalau ini udah beres. Coba kayaknya belah sini ini, nyangkut di sini nih, coba. Oh, ini dia nih. Oh, masih agak keras. Kita terus tahan pelan. Kalau misalkan agak sulit kita blower lagi. Ya, kita blower lagi. Karena nempel sedikit aja itu benar-benar nggak bisa diangkat ya. Jadi harus benar-benar meleleh semua, harus benar-benar putus semua dari lemnya. Tempelan lemnya itu harus keputus semua biar gampang dibukanya. Baik, kayaknya seperti sudah bisa diangkat. Aduh, terus nyangkut mana nih? Ini dia. Tuh udah bisa keangkat kan? Tuh udah bisa ini mah. Tuh coba belah sini lagi ya, belah sini udah nih kayaknya nih. Oh, belum juga, ini masih agak berat ya, ini masih ada lem-lem yang tertempel. Mana ini, coba kita pakai bawah ininya. Kalau ini kan karena kecil tuh ya, sampingnya nggak sampai nembus bezel ya, nggak sampai kena LCD ya, nggak apa-apa kalau kayak gininya tuh tukangnya. Nah, kayaknya dari sininya juga ini belum nih yang jauh. Oh iya, ini dia nih. Oh iya bener. Oh benar-benar ini. Tahan dulu. Nggak usah.
Kita ambil alat dah. Nah ini nih ya, tetap kita buka perlahan. Coba kita cari apa namanya, lemnya ya, karena ini kayaknya lemnya agak keras nih. Kita masih blower biar lebih ambiar. Akan capek ini agak pelan-pelan, soalnya kenapa? Soalnya kalau ini hancur, aduh, berasa ini pak. Nah, kalau LCD Samsung tuh berasa kalau orinya pak. Ya jadi pelan-pelan ya. Ya maaf kalau agak terlalu lama. Ya kalau misalkan jadi pembelajaran sih oke. Coba kita lihat bawahnya itu. Ini masih ada nyangkut. Kita angkat dikit. Ini dia nih potok. Tak aja tuh tadi ya, apa namanya, lemnya. Coba terus akan coba geser dikit, lihat bolongannya ya. Lihat mana di mana yang ada lem. Tadi akan capek selongok dikit, ternyata di sini masih ada lem. Juga di sini tuh udah beres ini kayaknya nih. Tuh. Udah beres sebenarnya di sini tuh. Di atasnya ternyata masih ada. Tadi di bolongan bawah juga masih ada. Nah, dia ngomong angkat. Nah, ini juga masih ada tuh. Tuh, dia tuh. Ganjel dikit. Jangan terlalu kenceng, bahaya. Jangan. Terus geser pelan-pelan, habisin lemnya. Celak. Iya, ternyata di situ lemnya masih banyak. Kalau udah keangkat gini udah ambiar dah, udah aman dah. Karena lemnya terlalu pojok ya, jadi ngeri-ngeri sedap ini. Super nih ya. Alhamdulillah kalau udah begini udah aman nyopotnya ini tuh. Ya udah aman ya, berarti udah ini pasti nggak bakal pecah. Pasti nggak pecah begitu, pasti nggak bakal pecah lagi. Pasti nggak pecah. Ya, jadi tinggal ini LCD bisa apa enggaknya ntar kita hidupin. Kita pelan-pelan hancurin, set. Nah itu. Ini masih keras ternyata tuh ya. Perlahan kita dorong dikit. Oke. Beres, kita buka fleksibel. Nah ini dia. Lemnya ternyata banyak ini ya. Oke, sekarang kita langsung bongkar atau buka baut dari J3 Pro ya. Kita perlahan tapi pasti. Sekali lagi ini juga akan capek, udah percepat videonya ya, udah percepat ini biar tidak memakan waktu yang lebih lama. Karena serius dah kalau ngerjain Samsung itu. Kalau saya pribadi itu akan capek pribadi pasti lama kalau ngerjain HP Samsung. Kalau urusannya bongkar LCD ya pasti lama. Kenapa? Kang Capuy nggak mau mengecewakan penonton, pelanggan, nggak mau mengecewakan pelanggan ya. Jadi harus ini ya, harus bukan cepat sih, harus berhasil. Meskipun lama tapi harus berhasil. Begitu dia rupanya. Oke, kita buka bautnya tuh, dia kan bautnya ada di dalam ini. Makanya kalau misalkan yang bautnya di luar tuh Samsung, kayak misalkan J3 biasa lah contohnya. Itu kalau udah kebuka touchscreen ya, pinggir-pinggir dari pinggir-pinggir dari kaca touchscreen lemnya tuh kayak tadi udah diselekat semua, udah melingkari lah bahasanya. Itu biarpun ada lem dikit itu bisa keangkat LCD-nya sama mesinnya itu bisa didorong dari belakang. Itu enaknya kalau J3 biasa. Kalau J3 Pro karena bautnya di dalam ya, jadi nggak bisa kita dorong gitu. Karena LCD sama bodi belakang itu nyangkut sama bautan yang ada dari dalam ya, begitulah rupanya. Oke, setelah beres buka baut, sekarang kita buka casing. Buka casingnya juga gampang deh, mau gini tuh. Saya cuma pakai kuku saja, seleketin. Apa tuh pas seleketin? Oke, kita cek. Ini dia di bawah nih. Dia di bawah. Coba kita lihat ya, kita buka. Di sini ada yang masalah enggak ya? Coba kita buka baterainya dulu. Di sini ada baut satu, jangan lupa. Untuk J3 Pro ya, udah baut, kita buka dulu bautnya.
bisa kan. Nah, kita angkat mesinnya. Pelan-pelan, takut ada yang nyangkut. Oke, beres, angkat mesin. Sekarang kita lihat untuk mic-nya dari sini nih ya, dekat nyatu sama speaker. Nah, ini akan Capuy udah siapin ya, takut emang rusak dari situnya, siapin buat tester. Lah kok begini sih, lah perasaan ada kabel dulu, ada jalur yang ke sampingnya itu buat mic. Ini mah putus, saudara-saudara, micnya putus. Kalau udah putus ya nggak bisa micnya, mau teriak sampai jakunnya gede juga nggak bakal bisa. Ini mah biar ini yang gantiannya tuh aturan ada cabangnya itu. Nah, itu buat micnya. Kalau ini udah nggak ada, putus tuh saudara-saudara, putus. Kayaknya pernah servis tapi ngebetot. Ini pernah servis sebelum ke Akang Capuy, ngebetot tuh aturan begini nih, ini tuh begitu ya, terpasang begitu. Terus masalah micnya putus kemana ya tadi ya. Ntar coba Akang Capuy cek. Nah, ini nyangkut di sini turun tuh ya, di situ tinggal nanti ke mesin. Nah, kita copot dulu ya, kita rapihin dulu sisaan putusan dari yang aslinya ya. Kita coba, kita congkel dulu nih, dia nih ada di sini. Keras ini, ketempel ke lem. Nah, ini dia nih tuh saudara-saudara, ternyata putus tuh dia tuh. Sekarang kita tempel yang gantiannya atau penggantinya ya. Oke, beli aja di Roxy, itu banyak, atau toko spare part ya. Kita pasang, kita pasin sesuai bawaan. Ceklek. Nah, dia udah ngegigit. Terus putih-putihnya ini pelindung ya, untuk pelindungnya ini yang putih-putih ini kayak semacam busa-busa gitu dia, buat pelindung micnya. Kita tempelkan sesuai dudukannya ya, sampai pas. Nah, ini dia udah pas, langsung kita pasangkan mesinnya ya. Jadi ini kendalanya cuma putus untuk fleksibel mic dari mainboard. Dari mainboardnya maksudnya menggunakan fleksibel, soketnya ada. Terus yang terputus adalah di tempat micnya. Jadi ya teriak-teriak juga gak bakal kedengeran karena putus. Langsung kita rapikan ya, kita bautkan lagi. Nah, nanti ya kita cek ya. Tapi ya mohon maaf, di video ini atau di saat terakhir nggak Akang Capuy tes. Tapi kalau udah ketahuan begitu, kalau udah ketahuan putus, robek, nah itu udah pasti. Kalau diganti langsung bisa. Tapi kalau misalkan nggak putus, nah itu baru kita pasti cari-cari kesalahannya. Tapi apa salahnya kita siapin spare partnya dulu. Saat kita ganti berhasil atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak berhasil baru cek yang lainnya. Ya, sudah beres ini, tinggal nanti dilem. Habis dilem baru kita kasih ke yang punyanya gitu ya. Ini HP Samsungnya udah nyala tadi. Yang penting pas prosesi buka melalui LCD berhasil tanpa kerusakan atau tanpa pecah ya. Untuk Samsung J3 Pro coba kita lihat dulu. Yang penting LCD-nya dulu kita pastikan aman apa kagak ini, karena ngeri-ngeri sedap kalau buka dari depan ini ya. Kalau buka dari LCD, alhamdulillah ternyata aman, layarnya tidak ada cacat. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.